Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang diutus setelah Nabi Nuh adalah Nabi Hud bin Abdillah bin Aus, salah satu putra dari Sam bin Nuh. Dia termasuk bagian dari kabilah Ad. Mereka adalah orang-orang Arab yang menepati Al-Aqaf, yaitu sebuah pegunungan pasir yang terletak di daerah Yaman antara Oman dan juga Hadramaut yang dekat dengan Laut Asin. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas dalam bukunya yang telah diterjemahkan oleh Abdul Halim yang berjudul Kisah Penciptaan dan juga Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman menyebutkan kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah terjadinya bencana banjir. Mereka diciptakan oleh Allah dengan postur, perawakan dan juga kekuatan yang lebih besar daripada manusia lain yang hidup pada zaman itu. Kabilah-kabilah ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Zalizan yang tingginya sekitar 100 siku. Oleh karena itu, ketika berdiri dia bisa menutupi matahari dari bumi, dan ketika dia meletakkan lengannya di atas sebuah gunung, ia bisa menghancurkan dari semua sisinya. Wahab bin Munabi mengatakan bahwa tinggi dari postur laki-laki kaum Ad adalah 100 siku dan paling pendeknya sekitar 60 siku. Mereka belum mencapai dewasa kecuali umurnya sudah 100 tahun. Mereka bisa mencapai umur lebih dari 400 tahun. Tidak pernah terlihat orang-orang kalangan mereka yang meninggal dan belum pernah ditemukan jenazah. Ukuran kepala mereka kira-kira sebesar kubah yang lebih besar. Mereka adalah kaum yang kejam dan juga menyembah berhala. Wahab bin Munabi adalah seorang pemuda pemuka tabi'in dan juga ahli dalam bidang sejarah. Ia diperkirakan berasal dari Arab Selatan dan berketurunan Persia dengan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci dan juga tradisi dari Yahudi dan juga Nasrani, sehingga memiliki banyak riwayat kisah Israiliyat. Menurut dia, 60 orang laki-laki dari kaum Musa pernah berteduh dalam bentuk tengkorak kepala seseorang laki-laki dari kaum Amalaka. Zaid bin Aslam mengatakan, aku pernah melihat seekor serigala beserta anak-anaknya sedang berkumpul dalam kelopak mata seorang laki-laki dari kaum Amalaka, dan aku pernah menimbang satu gigi gerahangnya, ternyata beratnya mencapai 10 kati. Doa Nabi Hud. Wahab bin Munabi mengatakan, ketika kejahatan kaum itu kian memuncak, Allah mengutus Nabi Hud. Jibril turun kepadanya dan berkata, sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum Ad. Berikanlah mereka peringatan dan beritahukanlah mereka bahwa aku Allah telah memberi mereka tempo yang lama dan mereka telah aku beri kekuatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum mereka. Aku jadikan mereka para pembesar yang menguasai emas dan menjadikan mereka sebagai orang yang paling panjang umurnya. Datanglah kepada mereka dan suruhlah mereka untuk bertauhid agar mereka kembali dari menyembah berhala kepada menyembah Allah. Nabi Hud datang kepada mereka pada waktu hari raya mereka. Di sana, para pembesar sedang berkumpul dan Raja Zalizan duduk di atas keranjang yang terbuat dari emas. Kepalanya memakai mahkota bertatakan permata yang megah. Mereka tidak menyadari apapun kecuali suara Hud yang mengatakan, hai orang-orang, beribadahlah kalian kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kalian tidak memiliki Tuhan kecuali Dia. Berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah itu adalah yang menyembah kaum Nuh sebelum kalian ditenggelamkan. Ketika Raja Zalizan melihatnya, dia berkata, celaka engkau wahai Hud, apakah engkau menyangka dengan kelompok kami dan kukuhnya kekuatan kami ini
bisa mengalahkan kami dengan perkataan-perkataan tersebut? Tidak tahukah engkau bahwa setiap hari semalam 1000 anak kami lahir? Tatkala Hud merasa bosan mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, tetapi mereka tidak mendengarkannya, dia memohon kepada Allah agar wanita-wanita mereka dimandulkan, sehingga pada tahun itu tidak ada satupun wanita yang hamil. Mereka mengadukan hal tersebut kepada Raja Zalizan. Mereka berkata, sesungguhnya Hud telah membuat istri-istri kami mandul. Kami khawatir apa yang dikatakan itu memang benar. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Hud, kabarkanlah kepada kaummu agar mereka beriman kepadaku. Jika mereka tetap tidak beriman, maka aku kirimkan kepada mereka angin yang membinasakannya. Ketika mereka mendengar kabar itu dari Nabi Hud, mereka melempari dengan batu. Nabi Hud tetap mengajaknya mereka selama 70 tahun, dan saat itu mereka terus-menerus melemparinya dengan batu. Ketika Nabi Hud merasa putus asa dan mereka pun berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau tahu bahwa sesungguhnya aku telah menyampaikan risalahmu kepada kaum Ad, tetapi mereka tetap dalam kekafiran mereka karena kesesatan mereka yang nyata." Selanjutnya, Allah menghentikan hujan dari mereka selama 7 tahun. Setelah tanah mereka mengering, hewan-hewan ternak mereka binasa, sementara kebutuhan mereka kian meningkat, sehingga mereka banyak yang mati hingga mencapai setengah. Delegasi kaum Ad. Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Qasas Al-Anbiya mengatakan kaum Ad sempat mengirim delegasi ke Baitul Haram untuk berdoa. Menurut Ibnu Katsir, terkait doa yang mereka panjatkan, para ulama tafsir dan juga ulama lainnya menukilnya sebuah riwayat yang pernah disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar yang mengisahkan sebagai berikut. Ketika kaum Ad terus menolak dan memilih untuk kafir kepada Allah, setelah itu mereka dilanda kekeringan selama 3 tahun tanpa ada hujan sedikit pun, hingga kehidupan mereka terasa semakin sulit. Dari masa lalu itu, jika masyarakat merasa sedang dalam kesulitan, mereka minta kepada Allah untuk dibebaskan dari kesulitan itu dengan cara mendatangi rumah suci di Tanah Haram, dan cara itu dikenal oleh seluruh masyarakat pada zaman itu. Saat itu, Tanah Haram ditinggali oleh Bani Amalik, yaitu keturunan dari Imlik bin Laut bin Sam bin Nuh. Sedangkan orang yang dituakan di sana adalah seorang laki-laki yang bernama Muawiyah bin Bakar. Dan kebetulan ibunda Muawiyah yang bernama Zalhalzah binti Al-Kaibari juga berasal dari kaum Ad. Kemudian kaum Ad mengutus delegasinya yang kira-kira berjumlah 70 orang. Mereka ditugaskan untuk berdoa di Tanah Haram, memohon agar kaumnya segera diturunkan hujan. Lalu sesampainya delegasi itu di kota Mekah, mereka langsung menemui Muawiyah bin Bakar dan menceritakan kondisi masyarakat mereka. Kemudian mereka meminta izin kepada Muawiyah untuk menetap di sana untuk sementara. Hanya saja di sana mereka dihidangi dengan minuman-minuman keras dan mendengarkan senandung nyanyian dari 2 orang penyanyi wanita yang memang disediakan oleh Muawiyah. Setelah 1 bulan mereka di sana dan Muawiyah merasa sudah terlalu lama memanjakan mereka, ia juga tidak enak hati dengan para penduduk haram lainnya. Maka ia berkeinginan agar para delegasi itu segera pulang. Tapi tentu saja ia juga tidak sanggup untuk mengusir para delegasi itu secara langsung. Maka ia pun membuat syair yang menyinggung mereka agar segera pergi, dan menyuruh 2 orang perempuan wanita itu untuk melantunkan syair itu di hadapan mereka. Isi syair tersebut antara lain, "Hai orang-orang yang meminta jawaban, sadarlah dan bangunlah.
Berdoalah kalian semoga Allah mengirimkan mendung esok pagi hingga bumi Ad tetap bercucuran dengan hujan. Kaum Ad sudah tidak mampu berkata-kata lagi akibat kehausan. Kita tidak ingin kehilangan para orang tua, begitu juga anak-anak kecil dan juga kaum wanita. Kemarin mereka masih dalam keadaan baik-baik saja, namun sekarang para wanita harus menjadi janda tanpa harta. Kekejaman itu telah datang kepada mereka terang-terangan. Tidak takut pada panah-panah kaum Ad yang terhunus, dan kalian di sini hendak mengubah keadaan itu. Namun siang dan malam silih berganti, kondisi tetap sama, karena delegasi yang diutus tidak mampu menyelesaikannya, sehingga tidak mendapatkan penghargaan dan juga ucapan selamat. Setelah mendengar senandung itu, para delegasi tersadar dengan tujuan utama mereka datang ke Tanah Haram. Maka mereka segera bangkit dan berangkat menuju rumah suci untuk mendoakan kaum mereka. Sesampainya mereka di sana, pimpinan delegasi yang bernama Kail bin Atir sedang memanjatkan doa. Setelah doa itu dipanjatkan, Allah menyiapkan 3 awan bagi mereka, awan putih, awan merah dan juga awan hitam. Kemudian suara dari langit berseru kepada pemimpin delegasi itu, pilihlah salah satu dari awan itu untukmu atau untuk kaummu. Pemimpin delegasi itu segera menjawab, aku memilih awan hitam, karena awan hitam adalah awan yang paling banyak menyimpan air. Maka dikatakan lagi kepadanya, kamu telah memilih awan yang penuh dengan debu dan menghanguskan, awan yang membuat seorang ayah lari ketakutan dan tidak lagi mempertahankan anak-anaknya, awan yang akan membuat semua kaum Ad binasa, kecuali mereka yang berada di dalam Bani Lauza, yaitu sekelompok orang dari kaum Ad yang tinggal sementara di kota Mekah. Mereka tidak merasakan azab yang ditimpakan kepada kaum mereka di kampung halaman, dan mereka itulah beserta keturunannya yang menjadi kaum Ad generasi kedua. Azab Allah terhadap kaum Ad. Muhammad bin Ishaq melanjutkan, setelah dipilih oleh Kail bin Atir, awan yang berisikan azab itu tertiup menuju pemukiman kaum Ad. Melihat awan itu, kaum Ad terlihat bergembira. Mereka berkata, ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Namun kegembiraan itu sirna dalam sekejap, karena difirmankan oleh Allah, bukan, tetapi itulah azab yang akan kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dalam perintah Tuhannya, yakni kebinasaan apapun yang diperintahkan kepadanya. Orang pertama yang melihat dan mengetahui bahwa awan itu azab dari Allah adalah seorang wanita dari kaum Ad, seperti diriwayatkan bahwa ia bernama Mahdu. Setelah jelas terlihat olehnya, maka ia pun menjerit dan terjatuh pingsan. Ketika ia dibawa oleh penduduk lain dan tersadar dari pingsannya, para penduduk bertanya, apakah yang baru saja kamu lihat wahai Mahdu? Ia menjawab, aku melihat ada awan menggulung-gulung dan berkobar seperti api. Di bagian depan angin itu ada beberapa orang malaikat yang mengendalikannya. Allah berfirman, Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 7. Sementara itu, Nabi Hud dan juga orang-orang beriman seperti yang diriwayatkan kepadaku, mereka telah bersembunyi terlebih dahulu di sebuah tempat tersembunyi. Mereka sama sekali tidak merasakan adanya azab tersebut. Mereka hanya merasakan kenyamanan dan juga ketenangan. Tidak seperti kaum Ad lain pada umumnya. Mereka bertebaran di antara langit dan bumi, serta dihantam oleh batu-batu yang juga berterbangan bersama mereka.
azab kaum dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang kisah membinasakan kaum Ad tidak hanya pada satu ayat saja dan tidak hanya satu bentuk saja. Karena kisah pembinasaan itu adalah yang disebutkan secara global dan ada juga yang disebutkan secara terperinci. Ibnu Katsir menyampaikan contoh-contoh ayat yang menerangkan secara global. Antara lain Allah berfirman, "Mereka kami selamatkan dari Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 72. Allah juga berfirman, "Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhir zaman dari azab yang berat." Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh binasalah kaum Ad, umat Hud itu. Al-Quran Surat Hud ayat 58-60. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim." Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Maka mereka mendustakan Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu, dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang." Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 139-140. Adapun ayat Al-Quran yang menerangkan pembinasaan itu secara terperinci, contohnya adalah firman Allah, "Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, 'Inilah awan yang menurunkan hujan kepada kita.' Bukan, tetapi inilah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih." Al-Quran Surat Al-Haqqaf ayat 24. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud adalah seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Ad yang tinggal di daerah Al-Ahqaf, Rubu Al-Khalil, Yaman saat ini. Namanya disebut sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran. Nabi Hud hidup sekitar 150 tahun dan diutus menjadi Rasul tahun 2400 sebelum Masehi. Diriwayatkan ia wafat di timur Hadramaut, Yaman. Nabi Hud alaihissalam tinggal di negeri Yaman di Al-Ahqaf atau bukit-bukit berpasir. Nabi Hud merupakan keturunan dari suku Ad, suku yang hidup di Jazirah Arab. Mereka adalah kaum penyembah berhala bernama Samud, Sadah, dan Al-Habah. Mereka termasuk suku yang tertua sesudah kaum Nabi Nuh. Kelebihan kaum Ad, mereka berperawakan tinggi besar dan tinggal di rumah-rumah yang memiliki tiang-tiang besar. Mereka juga membangun istana-istana dan benteng tinggi dan membanggakan diri dengan bangunan itu.
Kaum Aad tidak bersyukur kepada Allah, bahkan menyekutukannya dengan menyembah patung. Mereka juga mengerjakan berbagai maksiat dan dosa serta mengadakan kerusakan di bumi. Maka Allah mengutus Nabi Hud, tapi mereka mendustakannya dan menantang Allah menurunkan asap. Maka Allah mendatangkan asap, bencana kekeringan dan angin kencang selama 7 malam 8 hari tanpa henti, dan mereka pun binasa. Allah selamatkan Nabi Hud dan umatnya yang beriman. Nabi Hud dimakamkan di Hadramaut, Yaman. Sampai sekarang makamnya selalu ramai dikunjungi para peziarah, terutama pada bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.